Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan UAS Metodologi Penelitian Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan MPTI, ya ini di mana UAS pada kali ini membuat suatu proposal tugas akhir yang berjudul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Koperasi Sekar dengan Metode TOPSIS berbasis website. Sebelum lanjut pada slide berikutnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Putri dengan NIM 24040101274 dari kelas IF 702. Agenda yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, latar belakang permasalahan, yang kedua, rumusan dan batasan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, manfaat penelitian, yang kelima, tinjauan pustaka, yang keenam, metodologi penelitian, serta yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jadwal penelitian. Latar belakang masalah, di mana Koperasi Sekar merupakan organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui kegiatan ekonomi dan pelayanan, salah satunya dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Namun, proses pemberian kredit atau pinjaman di koperasi ini masih dilakukan secara manual yang melibatkan pengecekan berkas-berkas nasabah atau anggota koperasi yang melakukan permohonan peminjaman secara langsung oleh petugas. Proses manual tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan seperti kurang efektifnya waktu pengambilan keputusan, kurang akuratnya penilaian akibat beberapa kriteria yang terabaikan, serta risiko meningkatnya kredit macet. Berdasarkan data studi kasus koperasi di Indonesia, ditemukan sekitar 65% koperasi menghadapi kendala dalam pengelolaan penilaian kelayakan kredit atau pinjaman dan pengambilan keputusan yang sangat lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan mengembangkan suatu sistem pendukung keputusan berbasis website untuk menentukan kelayakan pemberian kredit dengan menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau yang dikenal dengan TOPSIS. Sistem yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam proses pemberian kredit. Selain itu, sistem berbasis website ini juga diharapkan dapat mempermudah pengelola koperasi dalam mengakses, mengelola, dan menganalisis data nasabah atau anggota koperasi secara cepat dan efisien, sehingga mendukung operasional koperasi secara keseluruhan. Rumusan masalah dalam pembuatan implementasi sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada koperasi Sekar dengan menggunakan metode TOPSIS berbasis website ini yang memiliki latar belakang permasalahan belum adanya sistem yang membantu petugas untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pinjaman atau kredit, maka yang dijadikan rumusan masalahnya adalah bagaimana metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS berbasis website dapat diimplementasikan dalam proses pemberian kredit di koperasi Sekar. Di sini ada dua batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan yang dikembangkan hanya digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit atau pinjaman kepada calon peminjam atau calon nasabah di koperasi Sekar. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan kredit setelah disetujui seperti pencatatan, pembayaran, pelunasan, atau pengelolaan pinjaman bermasalah. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution untuk proses pengambilan keputusannya. Tidak ada perbandingan dengan metode pengambilan keputusan yang lain. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu membuat dan menerapkan aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis website menggunakan metode TOPSIS untuk membantu menentukan kelayakan pemberian kredit di koperasi Sekar. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, membantu koperasi Sekar dalam menentukan pemberian kelayakan pada nasabahnya yang akan mengajukan kredit atau pinjaman. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, proses penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan secara otomatis dan terkomputerisasi, sehingga lebih cepat dan efisien. Hal ini akan menghemat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.
Yang kedua, yaitu dengan sistem berbasis website ini nantinya akan membantu para petugas di koperasi sekar dalam mencatat dan menyimpan data hasil penilaian secara digital. Hal ini akan mempermudah proses audit dan evaluasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan anggota koperasi atau nasabah terhadap layanan yang diberikan, khususnya layanan pemberian kredit atau pinjaman, karena dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, proses akan lebih cepat, transparan, dan akurat. Di sini ada tinjauan pustaka, yaitu penelitian dari penelitian yang terdahulu. Ya, ini ada 5. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Oktaviani dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Manajemen Kelayakan Pemberian Kredit di Bank Mandiri Taspen Sukabumi dengan metode analitik hierarki proses atau HP. Bertujuannya untuk menentukan kelayakan pemberian kredit di Bank Mandiri Taspen Sukabumi dengan metode AHP dan prototype berbasis desktop. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 3, yaitu karakter, jaminan, dan kondisi. Kemudian penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Angga Kariwardana Hasibuan Nur Cahyo dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Peserta Magang ke Jepang pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menggunakan metode Active Ratio Assessment. Ini bertujuan untuk membantu pihak Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dalam menentukan kelayakan peserta magang ke Jepang. Ada 5 atribut atau kriteria yang digunakan, yaitu nilai TAIS, kondisi fisik, pendidikan, kedisiplinan, dan etika. Serta sistem yang dibuat adalah berbasis desktop. Kemudian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sudrajat dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Penangguhan Kredit Nasabah menggunakan Navibase. Ini bertujuan untuk menentukan kelayakan penangguhan kredit nasabah agar menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, objektif, dan transparan, di mana atribut atau kriteria yang digunakan terdiri dari pekerjaan, surat keterangan tidak mampu, jumlah keluarga, pendapatan, pengeluaran, surat keterangan PHK, serta surat permohonan penangguhan. Kemudian yang keempat, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Risayanti Amanda dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Employee Salary Increase menggunakan metode OKRA. Ini tujuannya untuk menentukan Employee Salary Increase atau kenaikan gaji karyawan menggunakan metode OKRA. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan kinerja dan waktu dalam menentukan employee salary increase atau kenaikan gaji karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Atribut yang digunakan yaitu absensi, kinerja, surat peringatan, penampilan, dan masa kerja. Hasil program ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dengan berbasis desktop. Yang terakhir yaitu yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gatot Susilo dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul implementasi metode FMADM dan SAW pada sistem pendukung keputusan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Atribut yang digunakan yaitu dinding, lantai, atap, tanggungan, penghasilan, dan kependudukan. Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, maka pada penelitian ini bermaksud membangun implementasi sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada koperasi sekar dengan metode TOPSIS atau Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution berbasis website. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan metode serta penggunaan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, di mana metodologi penelitian merupakan proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang logis, di mana memerlukan data untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif,
yang mana metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian di mana sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat. Sedangkan kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pencarian fakta dan informasi yang diambil dari narasumber yang diwawancarai, kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini yang pertama yaitu mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Eh, dengan pendekatan ini nantinya akan menggambarkan secara rinci proses dan kriteria yang digunakan koperasi dalam menentukan kelayakan pemberian kredit. Yang kedua yaitu tujuannya untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta atau gejala serta peristiwa yang terjadi di lapangan, di mana nantinya peneliti dapat memahami kebutuhan dan persepsi pengguna seperti petugas koperasi, staf, atau anggota koperasi terhadap sistem pendukung keputusan berbasis website yang akan diimplementasikan. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menyusun hipotesis yang sesuai dengan konsep dan prinsip bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini ada tiga, yaitu ada observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Di mana observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Uh, Metode observasi ini merupakan pengamatan secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Kemudian wawancara. Wawancara adalah kegiatan mencari informasi yang dilakukan terhadap responden dengan menggunakan teknik tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan hasil tentang pembahasan serta menggali informasi yang mendalam mengenai pengalaman, opini, atau persepsi dari informan terkait fenomena yang akan diteliti. Contohnya pada penelitian kali ini narasumber utamanya yaitu petugas atau pengurus yang ada pada koperasi Sekar. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, biasanya surat, terus laporan, dan lain-lain sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data sekunder yang akan melengkapi data utama dari proses observasi dan wawancara itu. Kemudian analisis data yang digunakan nantinya yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif kualitatif yang berfokus pada penjelasan secara mendalam. Yang terakhir ini ada jadwal penelitian di mana saya membuat rincian kegiatan, yaitu ada 8 kegiatan di mana yang pertama ada pembuatan dan pengajuan proposal tugas akhir, ini dikerjakan pada Februari minggu kedua sampai keempat. Kemudian ada studi pustaka dari awal pengerjaan yaitu bulan Februari minggu pertama sampai bulan Mei minggu keempat. Kemudian ketiga ada observasi dan analisis yang akan dilaksanakan pada Maret minggu ke-1 dan kedua. Kemudian ada desain sistem yang akan dilakukan pada bulan Maret minggu kedua sampai bulan Maret minggu keempat. Kemudian yang kelima pengembangan dan pengkodean yaitu yang akan dilakukan pada Maret minggu keempat sampai bulan Mei minggu kedua. Kemudian ada pengujian yang akan dilakukan bulan Mei minggu kedua sampai bulan Mei minggu ketiga, serta implementasi yang akan dilakukan pada bulan Mei minggu keempat. Kemudian pembuatan laporan tugas akhir yang dapat dicicil atau dikerjakan dari bulan Maret minggu pertama atau minggu ke-1 sampai bulan Mei minggu keempat. Sekian presentasi singkat tentang tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.